Baik, sebelum kita mulai murojaah kita, mari kita puji mukhtasarat as-sadati syafi'iyyati fi ilmil hal, maka alangkah baiknya kita luruskan niat kita ya, semata-mata menghadiri majelis ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ilmu agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap amal kebaikan maka itu terhadap niatnya. Dengan niat seseorang, ibadah seseorang menjadi sah. Dengan niat seseorang, dengan niat-niat tertentu, amal saleh yang dilakukan seseorang maka membuahkan pahala bagi orang yang melakukannya. Oleh karena itu, kita luruskan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam memurojaah ataupun mengkaji ilmu agama. Nah, pada hari ini kita masih ya di bab akidah, bab yang sangat penting, bab yang paling utama untuk kita prioritaskan dalam mempelajarinya sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari bahwasannya beliau berkata radhiyallahu anhu, beliau berkata awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Awal yang paling pertama yang wajib untuk diketahui oleh seorang hamba itu apa? Al-'ilmu billah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui secara benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa rasulihi, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaitu tentang perkara agama, yakni tentang hukum-hukum dalam syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beginilah cara para ulama dalam menuntut ilmu agama. Yang paling pertama yang mereka pelajari apa? Perihal akidah, yaitu mengenal Allah dan Rasulnya sebelum mereka mempelajari tentang perihal ahkam, ya, perihal hukum-hukum dalam syariat Islam. Beginilah cara dalam mempelajari ilmu agama. Karena ketika seseorang sudah belajar ahkam, ya, ilmu fiqh, ya, ilmu tentang bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana cara beristinja yang benar, bermuamalat yang benar, bagaimana menunaikan haji secara sah dan diterima, mabrur itu yang bagaimana. Nah, ketika seseorang mendahulukan belajar ini, kemudian dia mengabaikan dalam belajar perihal akidah, ya, maka dikhawatirkan ibadahnya menjadi tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia tidak mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Makanya Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidaklah sah ibadah seorang hamba kecuali setelah dia mengenal Tuhan yang wajib disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mesti prioritaskan dulu belajar ilmu akidah sebelum belajar yang lainnya. Nah, sebelumnya juga sudah kita jelaskan tentang keutamaan ilmu akidah, bahwa di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Ya, fa'lam ay fasbut ya Muhammad. Tetaplah wahai Muhammad dalam keyakinan dan pengetahuanmu annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan beristighfarlah wahai Muhammad atas dosamu dan dosa-dosa orang-orang mukmin dan mukminat. Dalam ayat ini, ya, kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan firman-Nya, "Fa'lam annahu la ilaha illallah."
sebelum wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, ini maksudnya apa? Faedahnya apa? Para ulama mengatakan bahwa ketika disebutkan di awal fa'lam annahu la ilaha illallah, ini mengisyaratkan tentang akidah. Kenapa? Karena ilmu yang membahas tentang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, itu adalah ilmu akidah. Kemudian dalam ayat selanjutnya, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Beristighfarlah wahai Muhammad atas dosa-dosamu dan dosa kaum mukminin dan mukminat. Ya. Maksudnya apa? Istighfar di sini itu mengisyaratkan kepada amaliyah. Kepada amaliyah. Dan sedangkan ilmu yang mempelajari tentang amaliyah disebut ilmu furu'. Nah, dari ayat ini sudah kita pahami apa? Bahwa mendahulukan belajar tentang perihal akidah sebelum perihal lainnya, perihal penting lainnya, itu lebih didahulukan, lebih utama dibanding mendahulukan perihal lain ketimbang perihal akidah. Nah, maka dari itu di dalam kitab ini juga di kitab para ulama yang lainnya didahulukan belajar ilmu akidah sebelum ilmu fikih maupun ilmu akhlak ataupun tasawuf. Nah, seperti itu. Itu yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Juga sudah kita jelaskan bahwa a'zamu umur Islam khamsah. Perkara yang paling agung dalam Islam itu ada 5. Ya kan? Yang pertama syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Nah, begitulah perkara-perkara yang paling agung di dalam Islam, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, kemudian haji ke Baitullah bagi orang yang mampu untuk menunaikannya. Nah, inilah yang sudah kita pelajari. Dan sekali lagi dalam perkara yang agung dalam Islam ini, bukan berarti ketika seseorang meninggalkannya, maka secara mutlak seseorang itu keluar dari agama Islam. Ya, tidak seperti itu. Makanya kalau misalkan masyhur di tengah masyarakat disebutkan rukun-rukun Islam ada 5 perkara. Ya kan? Rukun-rukun Islam ada 5 perkara. Ini maknanya bukan tanpa terpenuhinya salah satu dari rukun-rukun Islam itu, kemudian seseorang dihukumi keluar dari Islam. Tidak seperti itu. Ya, makanya para ulama tidak menggunakan istilah arkan, ya, rukun-rukun. Tetapi yang disebutkan di sini adalah a'zamu umuril Islam, perkara yang paling agung di dalam Islam. Begitulah yang sudah kita pelajari. Dan perincian-perincian lainnya yang sudah kita jabarkan, yang sudah kita paparkan, semoga yang sudah dipelajari itu dapat diulang kembali dan semakin menambah pemahaman kita terhadap ilmu agama. Nah, selanjutnya, sekarang pada hari ini kita akan membahas tentang a'zamu umuril iman, perkara yang paling agung di dalam iman. Yang ini ya. Nggak bisa diblok. Oke, lanjut aja. Perkara yang paling agung dalam iman. Apa itu perkara yang agung dalam iman? Sittatun, ada 6 perkara. Yaitu al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, kemudian kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulih, para rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada adanya hari kiamat, wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala baik terhadap perkara yang baik dan perkara yang
buruk. Nah, di sini disebutkan bahwa perkara yang paling agung dalam iman itu ada 6 perkara. Yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni dengan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Kemudian adanya Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada, yaitu makhluknya. Nah, sehingga adanya Allah Subhanahu wa taala bukanlah berupa benda, baik benda yang bisa disentuh ataupun benda yang tidak bisa disentuh. Baik benda yang bisa disentuh seperti manusia, bebatuan, pepohonan, ataupun benda yang tidak bisa disentuh. Seperti apa? Cahaya, kegelapan, udara. Maka adanya Allah tidak seperti segala sesuatu yang ada, yaitu makhluknya. Bukan berupa benda, baik itu benda yang bisa disentuh ataupun benda yang tidak bisa disentuh. Maka Allah tidak serupa dengan manusia, tidak serupa dengan pohon, tidak serupa dengan batu. Allah juga tidak serupa dengan cahaya, tidak serupa dengan udara, tidak serupa dengan kegelapan, tidak serupa dengan ruh dan semacamnya. Inilah makna beriman kepada Allah. Juga di antara makna beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, Al-Khaliq, ya, pencipta alam, yaitu pencipta yang mengadakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dan ini hanya khusus bagi Allah. Adapun segala sesuatu selain Allah disebut dengan makhluk, yaitu ciptaan. Juga di antara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa Allah taala bersifat dengan setiap sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah, dan Allah Maha Suci, yakni mustahil bersifat dengan sifat-sifat kekurangan baginya. Apa itu sifat-sifat kekurangan bagi Allah? Yaitu sifat-sifat makhluk. Nah, Allah Maha Suci dari itu semua. Ya, baik itu sifat duduk, sifat berdiri, berjalan, ya, tertawa, menangis, merana misalkan. Ya, itu semua sifat makhluk dan ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sifat ini mensyaratkan mensyaratkan terhadap sesuatu sehingga terjadinya sifat tersebut. Paham kira-kira? Ini contohnya. Sifat duduk misalkan. Sifat duduk, kenapa itu sifat makhluk? Karena dia sifat yang bersyarat. Harus terpenuhi hal lain agar sesuatu itu dikatakan duduk. Ya, sesuatu dapat dikatakan duduk ketika dia memiliki bagian vertikal dan bagian horizontal. Vertikal itu seperti ini, tegak lurus. Kemudian horizontal, ya kan? Horizontal itu mendatar. Nah, sesuatu dikatakan duduk ketika dia terpenuhi hal tersebut. Dia punya bagian vertikal dan bagian horizontal yang bisa ditekuk-tekuk. Itu yang disebut duduk. Sehingga sifat duduk tidak layak bagi Allah. Kenapa? Karena sifat duduk itu berlaku bagi sesuatu yang punya bagian atas dan bagian bawah, terdiri dari bahagian-bahagian. Sedangkan sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian, maka dia adalah benda, ya kan? Sesuatu yang memiliki ukuran. Sedangkan sesuatu yang memiliki ukuran butuh kepada yang lain yang menjadikan dia memiliki ukuran tersebut. Sedangkan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain, maka dia bukan Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala bukanlah bersifat seperti duduk tersebut. Paham ya? Tidaklah bersifat dengan sifat duduk tersebut. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan setiap sifat yang layak dan sempurna bagi Allah, layak serta menunjukkan kesempurnaan bagi Allah, dan Maha Suci, yakni mustahil segala sifat kekurangan baginya, yaitu sifat-sifat makhluknya. Kemudian teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, sifat-sifat yang sempurna dan layak bagi Allah
Itu contohnya apa? Sifat 13 atau sifat 20 sebagaimana yang masyhur di Nusantara kita ini. Ya kan? Sifat 13 dan sifat 20. Nah, sifat 13 dan sifat 20 ini adalah sifat wajib bagi Allah, sifat yang pasti ada bagi Allah. Nah, bukan berarti juga ketika kita mengatakan Allah memiliki sifat 20 wajib, sifat wajib 20, ini bukan berarti menafikan, membatasi sifat Allah. Karena tadi sudah kita sebutkan Allah bersifat dengan setiap sifat yang layak dan sempurna baginya. Kemudian, kenapa kok para ulama menyebutkan ada sifat wajib bagi Allah, sifat 20? Karena sifat ini pasti ada bagi Allah, ini merupakan syarat-syarat ketuhanan. Ya, syarat-syarat ketuhanan. Artinya, yang namanya Tuhan pasti memiliki sifat-sifat ini. Ya, sifat 20. Nah, sifat 20 ini juga kenapa kok sifat ini kemudian wajib untuk kita ketahui? Ya, karena sifat ini sering disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis secara makna ataupun lafaznya memang seperti itu, dan juga sifat-sifat ini dapat diketahui secara akal. Ya. Jadi yang pertama, kita nyatakan bahwa Allah mempunyai sifat wajib yaitu sifat 20. Sifat yang pasti ada padanya. Ya. Kenapa alasannya? Karena sifat ini adalah syarat-syarat ketuhanan. Kemudian, hukum mengetahui sifat-sifat 20 atau sifat 13 ini wajib bagi setiap muslim yang baligh dan berakal, yaitu mukallaf. Wajib hukumnya bagi kita untuk mengetahuinya. Kenapa demikian? Karena untuk mendatangkan keyakinan yang benar, maka dia harus berlandaskan dengan pengetahuan yang benar. Ya, kalau ingin meyakini tentang Allah secara benar, beriman kepada Allah secara benar, maka mestilah orang tersebut harus mengetahui, mengenal Allah secara benar. Ya, mengenal Allah secara benar. Kenapa? Karena yang namanya keyakinan itu akan timbul di saat dia ridho, rela terhadap sesuatu yang dia ketahui. Rela terhadap sesuatu yang dia ketahui. Maka mengenal Allah ini suatu keharusan untuk mencapai keimanan kepada Allah secara benar. Dan bagaimana cara kita mengenal Allah? Ya, cara kita mengenal Allah bukan seperti mengenal makhluk. Kalau mengenal makhluk, ya kita tahu namanya, kita tahu tempat tinggalnya, kita tahu bagaimana bentuk fisiknya, gemuk, kurus, atau sedang badannya, ideal. Ya, ataupun kita mengenalnya dengan jenis kulitnya, warna kulitnya, hitam, putih, kuning langsat, dan semacamnya. Demikianlah cara kita mengenal makhluk. Adapun cara kita mengenal Allah, yaitu dengan cara mengetahui sifat-sifat yang wajib baginya, sifat-sifat yang mustahil baginya, dan sifat-sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara mengenal Allah. Yang tadi sudah kita sebutkan adalah sifat-sifat wajib. Jadi sekali lagi, sifat ini wajib untuk kita ketahui karena dia sering terulang di dalam Al-Quran maupun hadis, baik secara makna maupun secara lafaznya seperti itu, dan juga sifat 20 ini dapat diraih dengan akal. Gimana caranya itu? Nah, itu nanti akan kita jelaskan. Nah, sifat-sifat wajib bagi Allah ada 13 atau ada 20. Ini sama saja. Ya, sama saja. Karena dari bagian yang sifat 20 itu merupakan penguatan dari sifat 7 sifat yang ada di 13. Nah, seperti itu. Qudrah, ya kan? Qadiran, iradah, muridan, kaunuhu muridan, ilm, kaunuhu aliman, dan seterusnya. Ya, jadi sifat yang ada di 20
itu ada 7 bagiannya yang merupakan penguatan dari 7 sifat yang ada di 13. Dan ini nggak akan kita bahas panjang lebar. Baik, sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah sifat al-wujud. Nah, al-wujud. Apa maknanya al-wujud? Ay anna Allah Ta'ala maujudun la syakka fi wujudi. Yani Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap muslim wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Boleh seseorang itu meragukan adanya Allah atau bahkan sampai tidak meyakini dan menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan at-ta'til. Ya, orang-orang yang meyakini Allah itu tidak ada atau disebut ateis. Nah, seperti itu. Jadi wajib bagi kita untuk meyakini bahwa Allah itu ada. Adanya Allah ya seperti yang sudah kita jelaskan, berbeda dengan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada yaitu makhluknya. Sehingga Allah bukanlah benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Kemudian adanya Allah Subhanahu wa taala azali dan abadi. Apa itu maksudnya azali dan abadi? Azali itu maknanya labatida'a liwujudi. Adanya tanpa permulaan. Apa itu maksudnya adanya tanpa permulaan? Adanya tidak didahului oleh ketiadaan. Kemudian adanya Allah abadi juga. Apa maknanya abadi? Yaitu tanpa penghabisan. Tidak berlaku bagi Allah kebinasaan, kepunahan, kematian, kerusakan, dan semacamnya. Jadi ini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga adanya Allah azali, tidak didahului oleh ketiadaan. Maknanya apa? Adanya Allah tidak diciptakan. Kemudian adanya Allah abadi, artinya apa? Adanya Allah tidak berpenghabisan. Berbeda dengan adanya makhluk. Kalau adanya makhluk itu hadis, adanya dengan permulaan, kebalikannya dari sifat Allah. Yakni adanya didahului oleh ketiadaan. Awalnya tidak ada, setelah Allah ciptakan, kemudian menjadi ada. Artinya dia diciptakan. Kemudian adanya makhluk secara zatnya itu punah, ya kan? Berlaku baginya kebinasaan. Nah, itu adanya Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluknya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afillahi syak." Afillahi syak. La syakka fi wujudillah. Tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna afillahi syak. Adanya Allah, tidak ada keraguan akan adanya Allah. Artinya Allah itu ada. Nah, tadi kan sudah kita sebutkan, ya kan? Sudah kita sebutkan bahwa sifat wajib bagi Allah ini sering disebutkan baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis secara makna ataupun secara lafalnya seperti itu. Nah, di dalam Al-Qur'an itu nggak disebutkan Allahu maujudun, nggak ada. Ya. Allahu maujudun, tidak ada di dalam Al-Qur'an. Tapi yang adanya apa di antaranya? Afillahi syak, tadi yang sudah kita sebutkan. yakni tidak ada keraguan akan adanya Allah. Artinya Allah pasti memiliki sifat al-wujud. Allah itu pasti ada. Kemudian tadi sudah saya sebutkan juga sifat ini dapat diraih secara akal. Kalau seseorang berpikir tentang kejadian-kejadian di alam semesta ini, ya, berpikir dengan akalnya yang sehat, niscaya dia akan menetapkan 13 sifat yang wajib ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa buktinya bahwasannya Allah itu ada secara rasional, secara akal? Adanya alam semesta ini.
Kenapa alam semesta ini adalah bukti adanya Allah? Nah, kata para ulama, sebagaimana tulisan itu pasti ada yang menulis. Sebagaimana bangunan itu pasti ada yang membangunnya. Pukulan pasti ada yang memukul. Maka terlebih lagi alam semesta yang luas ini, yang teratur ini, langit tak bertiang ini diantaranya, maka pasti alam semesta yang luas ini, yang teratur ini, pasti ada yang menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. Maka terbuktilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Paham ya? Nah, seperti itu. Dalil-dalil seperti ini, dalil akan adanya Allah secara akal, ini wajib untuk kita ketahui. Kemudian sifat al-wahdaniyah, ya, diantara cara kita beriman kepada Allah, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-wahdaniyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala esa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna esa bagi Allah, bukan dari segi bilangan. Karena kalau dari segi bilangan, niscaya bisa dibagi-bagi. Memiliki ukuran, ya kan? Sedangkan sesuatu yang memiliki ukuran pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya memiliki ukuran tersebut. Sedangkan yang butuh kepada yang lain, dia pasti lemah, dan yang lemah sudah pasti bukan Tuhan. Nah, maka Allah esanya satu bagi Allah itu bukan dari segi bilangan, melainkan dengan makna Allah tidak ada sekutu baginya dalam ketuhanan. Dan ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, wa innallaha wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarikalah. Wa innallaha wahidun, sesungguhnya Allah wahid, satu, esa. Apa makna satu dan esa ini, atau esa ini? La min tariqil adad, bukan dari segi bilangan, bukan dari segi angka, walakin tariqi annahu la syarikalah, akan tetapi esa di sini, satu di sini bagi Allah, maknanya adalah tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu, ada sekutu baginya dengan dia, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-wahdaniyah. Dapat difahami ya? Ini mungkin nggak termaktub di kitab Aujaz. Jadi harapannya teman-teman mencatat apa-apa yang bisa dicatat. Kalau ingin yakin bahwa catatannya itu tidak keliru, mungkin silap ya, terkadang orang menulis sesuatu tidak sesuai dengan apa yang difikirkannya, tidak sesuai dengan apa yang dia dengarkan, misalkan. Ada orang yang seperti itu. Nah, kalau misalkan ingin tulisannya itu dilihat lagi apakah sesuai dengan apa yang telah disampaikan, bisa nanti disampaikan ke admin grup. Kembali lagi ke penjelasan tadi, ke materi tadi, bahwa Allah memiliki sifat al-wahdaniyah. Allah memiliki sifat esa, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahun wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, yakni tidak ada sekutu baginya. Nah, seperti itu. Adapun secara akal, ya, secara akal, nah ini perlu diperhatikan. Secara akal, ya, kita perlu tahu bahwasannya sebelum saya sebutkan dalil pengandaiannya atau disebut oleh para ulama dengan dilalatut tamanu,
perlu kita pahami yang namanya Tuhan itu pasti memiliki sifat hidup, ya, hidup, kemudian memiliki sifat kuasa, memiliki sifat berkehendak, memiliki sifat maha mengetahui segala sesuatu, dan yang diantaranya lagi adalah mukhtaro. Apa itu mukhtaro? Yaitu kuasa untuk memilih. Ini yang namanya Tuhan. Sudah dapat difahami? Nah, kalau seandainya, ini bukan yang sebenarnya. Ini hanya untuk mengandai agar kita membuktikan secara akal bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Seandainya alam semesta ini memiliki dua pencipta. Seandainya alam semesta ini memiliki dua pencipta, memiliki dua Tuhan, ya, berbilangan artinya, memiliki dua Tuhan. Maka niscaya Tuhan yang diandaikan ini, yang dua ini, niscaya memiliki sifat hidup, kuasa, berkehendak, hidup, dan mukhtaro, kuasa untuk memilih. Nah, di sini kita perlu perhatikan, kuasa untuk memilih. Nah, karena yang namanya Tuhan itu kuasa untuk memilih, maka bisa saja terjadi mereka berbeda dalam pilihannya. Ini sebagai mukadimahnya dulu, sebelum kita masuk ke pengandaiannya. Pengandaian yang lebih dalam. Maka niscaya bisa terjadi kehendak keduanya itu berbeda. Ya kan? Kenapa? Karena keduanya mukhtaro, kuasa untuk memilih. Karena kuasa untuk memilih ini tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Artinya yang namanya Tuhan tidak terpaksa. Dapat difahami? Dapat ya? Oke. Baik. Kalau seandainya alam semesta ini mempunyai dua Tuhan atau lebih, mempunyai dua pencipta atau lebih, yang mana satunya, misalkan dua pencipta yang kita andaikan ini, kita ibaratkan A dan B. Ya, misalkan yang A ini menghendaki si fulan yang manusia ini hidup. Kemudian Tuhan pengandaian yang kedua, yaitu B, menghendaki si fulan mati. Ya kan, kuasa untuk memilih dan tidak terpaksa. Yang satu berkuasa untuk menghidupkan, yang satu kuasa untuk mematikan. Nah, maka apa kata para ulama? Maka akan timbul tiga pengandaian. Maka akan timbul tiga pengandaian. Tiga pengandaian. Pengandaian yang pertama, bahwa kehendak kedua-duanya terjadi. Nanti saya jelaskan. Pengandaian yang pertama, kehendak kedua-duanya terjadi. Kemudian, pengandaian yang kedua, kalau saya bilang pengandaian, artinya ini bukan yang sebenarnya, hanya diandaikan. Yang kedua, bahwa kehendak kedua-dua Tuhan yang diandaikan ini tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, kehendak salah satunya terjadi dan kehendak yang lainnya tidak terjadi. Maka nggak akan lepas dari tiga kemungkinan ini. Dan semuanya mustahil. Kenapa? Kalau yang pertama, kehendak kedua-duanya terjadi. Kan nggak mungkin seseorang itu hidup dan mati dalam satu waktu yang sama. Nggak mungkin. Karena kita dapat saksikan dengan mata kepala kita, seseorang itu kalau dia tidak hidup, maka dia mati. Kalau dia sudah mati, sudah dikuburkan, berarti dia tidak hidup. Maka pengandaian yang pertama ini mustahil. Nggak mungkin kehendak kedua-duanya terjadi. Yang kedua, kehendak kedua-duanya tidak terjadi. Nah, ini juga mustahil. Ya kan? Karena dapat kita lihat, orang itu kalau tidak hidup, mati. Kalau tidak mati, hidup. Dan juga, kalau kedua-duanya nggak terjadi, meniscayakan bahwa keduanya ini lemah. Sedangkan yang lemah bukan Tuhan. Karena yang namanya Tuhan itu bersifat
Maha Kuasa. Maka pengandaian yang kedua ini mustahil. Pengandaian yang ketiga, salah satu kehendak dari keduanya terjadi dan yang lainnya tidak terjadi. Misalkan yang A menghendaki hidup si fulan, terjadi. Yang B menghendaki mati, tidak terjadi. Itu dalam satu waktu. Tapi kalau dalam waktu yang lain, maka bisa saja yang B terjadi, yang A tidak terjadi. Paham kan? Maka ini juga mustahil. Maka dari sini dapat kita pahami, tidak mungkin yang namanya alam semesta ini punya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin nggak mungkin alam semesta ini punya pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau seandainya punya pencipta selain Allah, maka niscaya tidak teratur sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam dalil pengandaian tadi. Nah, dalil yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama berdasarkan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Jika seandainya bumi dan langit itu memiliki Tuhan-Tuhan selain Allah, maka niscaya lafasadata. Niscaya bumi dan langit ini akan rusak, enggak akan teratur. Nah, maka dari sini terbukti bahwa alam semesta ini hanya memiliki Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat al-wahdaniyah. Kemudian sifat al-qidam yang ketiga, sifat al-qidam. Apa makna al-qidam? Yakni azaliyah. Ya, la batida'a li wujudi. Yakni adanya Allah tanpa permulaan. Artinya adanya tanpa permulaan itu gimana maksudnya? Adanya tanpa permulaan maknanya adalah adanya Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Maka dari sini dapat kita pahami, nggak berlaku bagi Allah tiada kemudian menjadi ada sebagaimana makhluk, ya. Tiada dulu kemudian menjadi ada. Ya. Sesuatu yang bersifat tiada dulu kemudian menjadi ada. Artinya apa dia ini? Diciptakan. Maka dari sini dapat kita pahami Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diciptakan. Nah, kita singkat-singkat saja. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Huwal awwal. Huwal awwal. Dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, kalau tidak salah. Huwal awwal. Ya, hanya Allah saja yang adanya tanpa permulaan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa hanya Allah yang adanya tanpa permulaan dengan pemahaman bahwa Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Hanya Allah saja yang berlaku baginya adanya itu tidak didahului oleh ketiadaan. Hanya Allah saja yang baginya berlaku baginya adanya itu tidak diciptakan. Adapun selain Allah itu diciptakan. Artinya awalnya nggak ada, kemudian menjadi ada. Nah, kemudian sifat al-qidam ini kalau dinisbatkan kepada Allah, maka bermakna seperti tadi. Adanya tanpa permulaan, yaitu tidak didahului oleh ketiadaan. Ya. Adapun ketika dinisbatkan ke makhluk, maka dia bermakna taqadumul ahdi waz zaman, berlalunya masa yang panjang bagi dia. Seperti itu. Jadi sifat ini boleh atau bisa dinisbatkan kepada Allah. Ya. Kalau al-qidam, ya, kemudian al-awwal, azali, ini sifat-sifat ini maknanya sama kalau dinisbatkan kepada Allah. Apa maknanya? Adanya Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Adapun ketika dinisbatkan ke makhluk, maka maknanya berlalunya masa yang panjang. Ya, jadi al-qidam
azali, al-awwal itu punya dua makna. Kalau dinisbatkan ke Allah, maknanya tanpa permulaan. Kalau dinisbatkan ke makhluk, maknanya dengan permulaan adanya. Maksudnya maknanya berlalunya masa yang panjang baginya. Nah, seperti itu. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Fairuz Zabadi di dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit. Ya, di situ dituliskan Al-Haramani bina'ani azaliyani bi Misra. Al-Haramani, dua bangunan piramida itu Al-Haramani bina'ani, dua bangunan piramida itu azaliyani bi Misra. Nah, di sini dinisbatkan sifat azali kepada makhluk. Nah, artinya boleh dinisbatkan ke makhluk, tapi maknanya berbeda. Ya, apa maknanya di sini? Dua bangunan piramida itu adalah dua bangunan yang kuno. Nah, seperti itu. Faham ya? Nah, jadi kalau dinisbatkan ke Allah, azali, al-awwal, ataupun al-qidam, itu maknanya Allah adanya tanpa permulaan, yakni adanya Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Adapun ketika dinisbatkan ke makhluk, maka maknanya didahului oleh berlalunya masa yang panjang. Nah, seperti itu. Paham ya? Baik. Adapun secara akal yang membuktikan bahwa Allah itu adanya al-qidam, permulaan, ya kalau seandainya Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan al-qidam, niscaya Allah Ta'ala bersifat dengan yang sebaliknya, yaitu hadis, yaitu adanya dengan permulaan, adanya didahului dengan ketiadaan. Kalau adanya Allah didahului oleh ketiadaan, niscaya Allah membutuhkan kepada yang lain yang menjadikannya dari tiada menjadi ada. Sedangkan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain, maka dia lemah, dan yang lemah bukan Tuhan. Maka kata para ulama itu apa? Dalam sebuah kaidahnya, al-ihtiyajiyatu tunafil uluhiyah. Sesuatu yang bersifatan dengan al-ihtiyajiyah, sesuatu yang memiliki sifat membutuhkan tunafil uluhiyah, menafikan sifat ketuhanan. Artinya yang butuh pasti bukan Tuhan. Nah, seperti itu. Saya harap dapat difahami. Kemudian al-baqa. Allah itu kekal. Apa maknanya? Allah itu tidak berlaku baginya binasa, tidak berlaku baginya kematian, tidak berlaku baginya kepunahan, tidak berlaku baginya kerusakan. Ini mana al-baqa Allah Subhanahu wa taala. Dan kekalnya Allah, kekalnya Allah ini secara az-zati. Kekalnya Allah itu secara az-zati. Yani zat Allah itu memang kekal dan nggak ada yang mengkekalkan Allah. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Karena ada di antara makhluk-makhluk Allah yang Allah jadikan kekal. Ada makhluk-makhluk Allah yang Allah jadikan kekal. Sehingga kekalnya Allah dan kekalnya makhluk tersebut itu berbeda. Nah, kekalnya Allah seperti yang saya sampaikan secara az-zati. Yakni secara zatnya Allah itu memang kekal. Artinya secara zati, az-zati itu maknanya apa? Enggak ada yang mengkekalkan Allah. Dan kekal dengan makna ini itu hanya berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekalnya makhluk, sebagian makhluk seperti kekalnya surga, ya, kekalnya neraka, kekalnya penduduk surga, kekalnya penduduk neraka, ini mereka tidak kekal secara zat. Karena secara akal makhluk-makhluk ini itu bisa binasa. Karena yang adanya itu diawali dengan ketiadaan, maka niscaya secara akal dia adanya
dengan penghabisan, akan berlaku baginya kebinasaan. Tapi kenapa kok mereka itu kekal? Ya, kenapa mereka kekal? Mereka kekal karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perbedaan kekalnya Allah dengan kekalnya makhluk. Nah, seperti itu. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, ittifaqun fil lafzi wa ikhtilafun fil ma'na. Sepakat atau sama dalam penggunaan kata, sama-sama menggunakan kata kekal, tapi secara makna berbeda. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Maka dari sifat yang kita jelaskan tadi al-qidam dan al-baqa, maka segala sesuatu yang ada itu ada tiga macam. Ya, segala sesuatu yang ada itu ada tiga macam. Yang pertama, adanya itu azali dan abadi. Adanya tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Siapa yang adanya azali dan abadi? Yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, azali la abadi. Ya, azali tetapi azali pula. Apa namanya? Abadi la azali. Adanya itu abadi tetapi dia adanya dengan permulaan. Siapa itu? Yang seperti sudah kita sebutkan. Surga, neraka, penduduk surga dan penduduk neraka. Kemudian yang ketiga, la azali wa la abadi. Dia tidak adanya itu dengan permulaan dan adanya juga dengan penghabisan, yaitu seperti manusia dan makhluk-makhluk lainnya yang tidak dikekalkan oleh Allah. Baik. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Mungkin dari penjelasan kurang dapat difahami atau perlu diulangi, atau dari penjelasan kami yang agak cepat mungkin di pendengaran teman-teman, maka boleh ditanyakan. Silakan. Insya Allah sudah paham, Ustaz. Baik. Yang ketiga maksudnya yang mana? Ya, Putri tadi yang nanya ya. Yang ketiga maksudnya yang mana? Oh, baik. Jadi, segala sesuatu yang ada itu terbagi menjadi tiga. Segala sesuatu yang ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama, azali dan abadi. Ya, azali dan abadi. Yaitu adanya tanpa permulaan dan adanya tanpa penghabisan. Siapa yang adanya tanpa permulaan dan adanya tanpa penghabisan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, adanya itu abadi dan tidak azali. Abadi tetapi tidak azali. Dia kekal tetapi adanya itu tetap dengan permulaan.
adanya itu tetap didahului dengan ketiadaan. Siapa contohnya? Surga, neraka, penduduk surga, dan penduduk neraka. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya tidak azali dan juga tidak abadi. Adanya itu didahului oleh ketiadaan dan adanya juga berpenghabisan. Siapa yang adanya didahului oleh ketiadaan kemudian juga berpenghabisan? Ya contohnya seperti kita, manusia dan makhluk lainnya. Makhluk lainnya contohnya apa? Hewan misalkan. Mereka itu didahului oleh ketiadaan, tetapi mereka juga berpenghabisan. Nah, seperti itu. Karena nanti hewan-hewan yang di dunia ini tidak ada satupun yang masuk ke dalam surga. Nanti di yaumul ba'ats, ya, hari kebangkitan, itu nantinya hewan-hewan ada yang dibangkitkan. Ya, mereka binasa juga, dibangkitkan. Tetapi nggak kekal, ya. Mereka dibangkitkan. Kenapa dibangkitkan? Karena untuk menunjukkan sifat maha adilnya Allah. Apa maksudnya? Jadi hewan yang menanduk terhadap hewan yang lain, jadi hewan yang menanduk, misalkan ada dua hewan yang bertanduk. Hewan yang bertanduk dan bertanduk kedua, misalkan. Yang satu, hewan yang A ini yang menanduk si B, misalkan. Hewan A menanduk si B, sehingga si B ini mati. Maka nanti di hari kiamat, B ini akan menanduk si A. Dan ini menunjukkan sifat maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya hewan itu enggak kekal. Adapun manusia itu sebenarnya di penghujung hidupnya dia kekal nanti. Penduduk surga kekal di surga, penduduk neraka pun kekal di neraka. Sebagaimana dalam hadis, "Idza sara ahlul jannah ilal jannah wa ahlun nar ilan nar, ji'a bil maut hatta yuj'ala bainal jannati wan nar, thumma yuzbah, thumma yunadi munadin, ya ahlal jannah la maut, ya ahlan nar la maut, fayazdadu ahlul jannah farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nar huznan ila huznihim." Nah, makna hadis ini apa? Jadi intinya mafhumnya ketika penduduk surga semuanya sudah masuk surga, artinya termasuk orang mukmin yang sempat masuk ke neraka itu juga sudah masuk ke surga. Kemudian penduduk neraka sudah di dalam neraka semuanya tentunya, maka didatangkan di antara keduanya kematian yang diserupakan dengan kibas. Diserupakan dengan kibas atau domba. Kemudian apa? Kemudian disembelih domba itu. Kematian itu dibinasakan. Nah, sehingga artinya kematian itu tidak ada lagi. Nah, kemudian barulah malaikat menyeru ke penduduk surga, wahai penduduk surga, tidak ada lagi kematian. Kemudian juga diserukan kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, tidak ada lagi namanya kematian. Maka penduduk surga yang awalnya mereka bergembira karena telah masuk surga, semakin bertambah kegembiraannya. Kenapa? Karena kegembiraan, karena kenikmatan yang mereka dapatkan di dalam surga itu tiada habisnya nantinya. Tiada penghabisannya. Adapun penduduk neraka yang awalnya mereka sudah bersedih, ya, maka setelah mendengar bahwasanya tidak ada lagi namanya kematian, artinya abadi, mereka di dalam neraka, maka saat itu mereka yang awalnya sudah sedih bertambah sedih pula. Nah, makanya nanti manusia pada ujungnya dia akan kekal. Tapi kalau di dunia dia binasa seperti itu. Surga dan neraka itu telah diciptakan dan dia akan kekal selama-lamanya. Seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri?
Baik, saya rasa tidak ada. Mungkin sekian saja yang saya sampaikan. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan lagi di pertemuan ke depan masih tentang beriman kepada Allah. Insyaallah di pertemuan yang ke depan akan coba saya ringkas lagi. Jangan sampai kepanjangan ya. Karena kitab ini adalah kitab yang paling ringkas sebenarnya. Insyaallah ta'ala di pertemuan ke depan kita akan sebutkan saja apa makna dari sifat wajib 13 itu beserta beberapa dalil saja. Ya, tidak panjang lebar lagi. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga yang kita pelajari dapat kita pahami secara benar. Kita tutup dengan tahlil, salawat, dan doa. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir lana walil mu'minin wal mu'minat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz.